adanya malam Lailatul Qadar, Mm-mm. malam 1000 bulan, oh. Ya, Ya, 1000 bulan ya kan. Eh, itu malam Lailatul Qadar itu apa sih, Pak? ya tadi kamu udah bilang malam 1000 bulan. Kalau memang malam Lailatul Qadar itu di tanggal 27 Ramadan Nah, atau di malam-malam ganjil di malam terakhir bulan Ramadan, hmm. kira-kira kalau NU sama pemerintah, Muhammadiyah sama pemerintah mulai puasanya beda, itu yang ganjilnya yang menurut NU apa menurut pemerintah? Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman. Gimana puasanya untuk hari ini? Template banget kayaknya pertanyaannya itu terus Din, yang lain dah tuh Din. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang udah batal belum? Udah bocor belum ini? Mana masih semangat nih? Alhamdulillah Semangat, Din. masih semangat dong. Semangat. Semangat lah. Sayang kan bulan suci Ramadan ini kalau dilewatkan sih. Iya. Setahun sekali soalnya. Jadi kita masih di podcast Goresan Pesan Kisah kisah edisi spesial Ramadan. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang itikaf. Itikaf ya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan Iya. ya kan. Nah, di 10 malam suci Ramadan kan kadang ada yang bilang di hari-hari ganjil ini adanya malam Lailatul Qadar, Mm-mm. malam 1000 bulan, oh. Iya. Ya, 1000 bulan ya kan. Itu malam Lailatul Qadar itu apa sih, Pak? Ya, tadi kamu udah bilang malam 1000 bulan. Udah kejawab ya. Kabur dia loncat lagi. Hilang dari Tek. Gak usah. Biar lucu tuh, orang salting begitu tuh. Hapus Pak aja lah. Waduh. Ya, jadi kita mau bahas tentang Lailatul Qadar. Ya. Apa itu Lailatul Qadar? Ya. Ya, ayatnya jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa sesungguhnya telah diturunkan kepada kalian itu apa? Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Nah, Lailatul Qadar itu adalah malam yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu. Apa tadi ayatnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Oh, saya jadi lupa. Ya, di malam itu malaikat-malaikat pada turun, gitu kan. Ibadah-ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihitung seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Jadi kita kalau bicara sebagai manusia biasa, Din, kita tuh nggak mungkin bisa beribadah selama 1000 bulan. Nggak bisa. Beda dengan umat-umat terdahulu. Belum ada. Jadi umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Oh. Ribuan tahun bahkan. Nah, ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Ratusan tahun lah sampai bahkan ribuan tahun ya bahasanya. Mereka ya, kalau kita bicara tentang 1000 bulan, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Coba kita cek. Kalau nggak salah sekitar 80 tahunan ya. Kita coba cek, kita coba hitung. 1000 dibagi berapa? 12. Sekitar 83 tahun. 84 tahun. Nah, kalau kita bicara tentang umur kita manusia di zaman sekarang, kita nggak mungkin bisa beribadah full selama 84 tahun. Kenapa? Usia kita saja belum tentu sampai di situ gitu loh. Berbeda dengan umat-umat zaman terdahulu yang umur mereka itu ratusan bahkan mungkin sampai ribuan tahun gitu. Ratusan tahun lah ya. 80 tahun itu ya kecil gitu bahasanya, anggaplah baliknya umur berapa,
sampai ke dia meninggal kalau umurnya 400 tahun ya 80 tahun Tahun. ibadah ya bisa-bisa aja gitu. Nah, cuman umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu memang diberikan umur yang tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Berapa umur rata-rata kita? Yaitu 60. 60-70 Oh. tahun. Kalau kita mengikuti baginda Nabi Muhammad saja itu 63 tahun. Jadi bagaimana caranya kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad SAW supaya bisa mendapatkan keutamaan ibadah sebagaimana umat-umat terdahulu? Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan ini malam spesial. Malam spesial ini yang dikatakan bahwa barang siapa yang beribadah di sana, itu pahalanya atau ibadahnya itu dinilai bahwa dia beribadah selama 1000 bulan. Atau ya tadi 84 tahun yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Anggaplah tadi misalkan usia kita 70 tahun, kita balik dari usia anggaplah 15 tahun, itu berarti berapa lama yang kita, itu pun nggak mungkin kita beribadah selama itu ya, sepanjang hari selama umur kita sampai situ ya. Iya. Bahasanya begitu. Maka dari itulah Allah memberikan kita kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahalanya sebagaimana orang-orang terdahulu, yakni dengan keutamaan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan untuk waktunya, Pak? Waktu malam Lailatul Qadar itu para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu ya pokoknya dari awal Ramadan sampai dengan akhir. Kan dia bilang waktunya ganjil. Ya ini nanti dulu makanya satu-satu. Sabar, kamu mau lompat lagi keluar. Satu-satu dong, satu-satu gitu. Artinya apa namanya? Ada ulama yang berpendapat pokoknya di malam Lailatul Qadar ini ya turun di bulan Ramadan. Kapan pastinya itu tidak ada ulama yang benar-benar bahasanya meyakini gitu, Pak. Ada ulama yang mengatakan bahwa dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Pokoknya cari aja lah tiap malam makanya untuk beribadah gitu. Terus ada ulama yang mengatakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya kan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, cari aja di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam-malamnya suruh hidupkan. Terus kemudian ada yang berpendapat di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Ada. Gitu kan, ada yang berpendapat berarti tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 23, ganjil. 25. Ganjil ya? Ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tuh. Ada yang berpendapat mensspesifikasikan lagi itu di tanggal 27 Ramadan. Itu. Tapi yang mana yang paling benar? Yang paling benar ya nggak tahu. Itu. Tapi saya ada yang lucu. Mau nggak? Kasih tahu. Apa tuh? Kalau memang malam Lailatul Qadar itu di tanggal 27 Ramadan atau di malam-malam ganjil di malam terakhir bulan Ramadan, kira-kira kalau NU sama pemerintah, Muhammadiyah sama pemerintah mulai puasanya beda, itu yang ganjilnya yang menurut NU apa menurut pemerintah? Iya. Beda sehari doang. Coba kan? Bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Beda sehari doang kan? Berarti kalau menurut Muhammadiyah sudah ganjil, menurut NU masih genap. Iya. Nanti kalau yang menurut NU itu pemerintah tuh genap, ganjil, menurut Muhammadiyah genap. Iya. Kira-kira yang mana tuh? Iya. Jadi versi siapa? Nggak, itu bercanda ya. Itu bercanda aja. Nggak usah dipikir sampai situ. Emang saya kurang kerjaan aja sampai situ. Iya, beda. Ya, makanya kan ganjilnya yang NU genap, yang Muhammadiyah ganjil. Iya, makanya. Ya, jadi ya bahasanya tadi, makanya ya kalau saya pribadi bagaimana? Ya kalau saya pribadi jujur tidak terlalu
apa namanya istilahnya ya. Saya pribadi tidak yang istilahnya, saya lebih baik ngikutin ulama yang tidak terlalu spesifik dalam menyebutkan malam Lailatul Qadar. Qadar ya. Kenapa? Karena nanti khawatir aja kalau kita ngikutin ulama yang terlalu spesifik, misalkan di tanggal 27, orang semangatnya di tanggal 27 Iya, doang. pas itunya doang targetnya apa? Iya. Yang udah ditentuin. Ibadahnya sama itu doang. Atau misalkan di malam 10 malam terakhir. Iya. Atau di apa namanya? Di tanggal-tanggal ganjil, di Ganjil. malam-malam ganjil. Nah, nanti mereka semangatnya di situ doang gitu loh. Benar. Ya kalau saya pokoknya lebih memilih untuk mengikuti pendapat yang kita nggak tahu di mana malam Lailatul Iya. Qadar. Itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu kok saya ke situ sih? Ayatnya salah. Sih gimana? Coba sorry maaf. Saya jadinya nge-lag nih rasanya. Cengin Gimana sih. ya? Astagfirullahaladzim. ngecengin apa namanya Saidin jadinya kena aduh ini maaf ya Din ya. Maaf ya. Aduh bahaya banget ini, saya langsung ini mohon maaf ya, jadinya tolong jangan ngecengin orang, nanti kamu kena sendiri. Iya benar tuh, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajar gitu. Ya begitu bahasanya. Asal aduh, kena dosa saya nih ngecengin Saidin. Astagfirullah. Astagfirullah. Puasa astagfirullah. Tadi mau ngomong apa ya? Saya jadi lupa juga nih. Ya pokoknya itulah teman-teman. Pokoknya itu kalau ditanya kapan waktunya, ya monggo sih. Saya sih tidak, saya tidak membatasi. Tapi bahasanya, kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk apa namanya, memilih pendapat yang jauh lebih umum saja. Ya pokoknya cari aja lah pokoknya ibadah aja sebaik mungkin dari awal Ramadan sampai dengan selesai. Ya kita nggak pernah tahu dan kita juga sebetulnya kalau menurut saya ya, malam Lailatul Qadar itu nggak usah dikejar-kejar kalau saya. Maksudnya nggak usah dikejar-kejar itu bagaimana? Nggak usah kita dikejar-kejar yang terlalu harus mengkhususkan ibadah kita, ya itu tadi seperti tadi akhirnya ibadah kita itu dikhususkan di 10 malam terakhir, nanti dikhususkan di malam-malam ganjil doang atau di tanggal 27 doang. Ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Iya, maksudnya itu ya. Adalah supaya kita ini fokus ke dari awal sampai akhir itu beribadah semaksimal mungkin. Jadi nggak fokus cuma di 1-2 hari tertentu gitu loh maksudnya. Kayak gitu maksudnya. Ya sudah, pokoknya setiap bulan Ramadan kita lakukan ibadah semaksimal mungkin gitu yang bisa kita lakukan. Ya minimal itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Seperti itu. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, itu artinya dia sudah melakukan sholat malam sampai setengah malam. Terus kemudian dia sholat subuh berjamaah, dia memenuhi yang setengah malam itu tadi. Jadi kalau orang sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah, artinya dia sholat malam semalam penuh. Ada riwayat yang kurang lebihnya seperti itu. Gitu loh maksudnya. Ya minimal ya sudah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah minimal. Syukur-syukur tambahin malam sudah kita jalanin taraweh, sebelumnya kita sudah tadarus gitu-gitu. Ya syukur-syukur kalau ada waktu bisa itikaf. Ya kalau enggak tidur, niatkan apa? Menikmati apa namanya? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Ar-Rum yang disebut wa min ayatihi, dan yang termasuk tanda-tanda kebesaran Allah itu bukan cuma sekedar menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan, tapi adalah yang menjadikan apa namanya? Wa min ayatihi apa ya? Namanukum fil laili kalau nggak salah. Nanti coba dicek deh. Ayatnya saya takut salah, saya lupa. Jadi bahwa salah satu yang disebut dengan tanda-tanda kebesaran Allah adalah kita tidur di waktu malam. Gitu.
dan kemudian kita beraktivitas di waktu siang. Siang. Seperti itu kurang lebih. Itu juga semuanya, tidur itu nikmat dari Allah juga. Kalau kalau kita bisa menikmati, apa bahasanya, menjadikan itu sebagai sesuatu yang bahasanya tuh tadi adalah nikmat yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa diberi tidur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa enggak, itu juga sebuah ibadah. Karena tidur itu bagaimanapun juga, dengan kita tidur artinya kita juga meninggalkan sesuatu yang haram, kita tidak melakukan hal-hal yang haram. Kurang lebihnya begitu. Jadi intinya adalah tadi saya bilang sudah, kalau saya pribadi, saya tidak saya tidak yang orang yang mengejar-ngejar malam Lailatul Qadar dengan yang seperti tadi itu. Wah, malam terakhir, 10 malam terakhir. Wah, malam-malam ganjil nih harus digas. Wah, malam 27 digas. Ya kalau bisa digas dari awal sampai akhir, selesai dong. Gitu maksudnya. Masalah nanti kita dapat atau enggak, ya toh balik lagi, malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tadi kan saya tanya waktu ya Pak ya. Waktu di 10 malam terakhir, terus ada yang tanggal 27 hari-hari ganjil 27, 23, Itu menurut pendapat para 9 para ulama. Terus ini ada ciri-cirinya nggak Pak pas malam Lailatul Qadar itu Pak? Ulama juga menjelaskan tentang beberapa ciri-cirinya. Banyak lah, nanti kalau teman-teman mau ngecari, mau tentang bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar menurut para ulama gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa malamnya itu terasa damai, terus kemudian tidak ada angin, tenang gitu-gitu, terus paginya cerah gitu-gitu segala macam. Ya tapi buat balik lagi ke tadi yang saya bilang, dari awal Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan. Dari awal memang dirahasiakan, dan kita nggak usah, kalau saya ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak perlu mencari-cari tahu malam ini Lailatul Qadar apa enggak, malam ini Lailatul Qadar apa enggak, saya dapat apa enggak, ini apa enggak gitu. Pokoknya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Ya adalah supaya kita itu beribadah itu tidak hanya di 1-2 malam tertentu saja. Kita mengusahakan diri beribadah semaksimal mungkin di setiap malam bulan Ramadan. Percaya deh sama saya, percaya sama saya. Kalau kita setiap malam di bulan Ramadan itu, setiap malam di malam bulan Ramadan itu kita gas terus semaksimal yang kita bisa. Minimalnya adalah tadi misalkan sholat Isya dan sholat subuh, syukur-syukur kita tarawih dan lain sebagainya yang tadi kita sampaikan, ya kan, bahasanya saya jamin pasti ada dapatnya salah satu. Kalau kita gas dari awal tuh, pasti dapat lah salah satu. Pastilah, kita kan kerjakan dari awal sampai akhir nih. Ya makanya tanpa perlu kita tahu kalau kita tuh kayaknya saya dapat. Lagi pula kalau kita ngelihat, misalkan kita udah tiap malam begini terus kita ngelihat bulan kayaknya malam ini nih gitu. Nah ternyata nanti di hari akhir gitu, ternyata hari yang kita anggap kalau kita dapat Lailatul Qadar ternyata enggak, apa enggak kecewa? Ternyata bukan gitu misalkan. Iya kan? Soalnya. Jadi seperti itu maksud saya, supaya paradigma kita beragama, ya sudah, jangan terlalu yang kemudian apa bahasanya ya? Ya kita menggunakan akal dan logika yang baik aja gitu maksudnya. Alasannya kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Ya salah satunya karena itu Allah pengen kita itu ibadahnya ngegasnya itu di setiap malam. Ramadan ya. Enggak di tanggal 27 doang. Enggak di tanggal 21, 23, 25, 27, 29 doang gitu. Enggak di 10 malam terakhir doang. Terus bahasanya apakah kalau memang benar malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir, terus di 20 malam awal kita enggak ngapa-ngapain. Kita nyantai-nyantai gitu. Ya kan? Kita kan tetap memanfaatkan bagaimana bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Memang diusahakan di 10 malam terakhir, karena memang Rasulullah juga menyontohkan seperti itu. Ya kita kencangkan ikat pinggang. Gasnya makin tarik.
mudik. Iya, gasnya ditarik buat Oh mudik. iya. Enggak ya, maksudnya ibadahnya makin banyak gitu. Oke. Kaget ya. Berarti untuk cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kita konsisten ya dari awal sampai akhir ya Pak ya. Kalau bisa grafiknya naik. Grafiknya lebih naik lagi ya. Mm-mm. Oke. Kalau bisa grafiknya naik dari awal makin ke belakang tuh ibadahnya makin bagus, makin naik, makin naik, makin idealnya. Idealnya ya. Kalau bisa. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa minimal ya standar lah. Puasanya dong Flat. wajib. Flat maksudnya ya awal kayak gitu diusahakan istiqomah sampai akhir begitu. Ya kalau nggak bisa ya jangan sampai grafiknya turun. Iya. Gitu. Kendor lagi. Ya awal sudah Pinggang dikencengin nih kendor lagi. Ini malah dikendor gitu lah. Iya. Saya jamin kalau kamu dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan bener-bener tuh apa namanya ibadahnya pasti dapat kenceng, terus kemudian ya jelas bahasnya tadi imanan wahtisaban gitu kan, bener-bener karena keimanan dan karena mengharap, bener-bener hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin itu pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Saya jamin. Meskipun saya nggak tahu dapatnya di malam keberapa. Iya. Tapi saya jamin dapat itu. Nggak usah khawatir nggak dapat. Dapat apa nih? Dapat malam Lailatul Qadar. Dapat apaan? Emangnya kita lagi bahas Lailatul Qadar. Dapat THR. Aduh. Dapat THR. Aduh. Nanti minta sama bosnya masing-masing. Saya mikirin karyawan saya soalnya. Oke, teman-teman, untuk pembahasan malam Lailatul Qadar mungkin cukup sampai di sini ya, Pak ya. Ya. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan point of view-nya baru ya. Jadi yang nggak tahu ini sebenarnya bukan point of view baru, tapi mungkin yang baru tahu ya. Mendapatkan sudut pandang yang baru lah. Betul. Supaya tadi bahasanya kita bisa lebih semangat, lebih ngegas lagi buat ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi nggak pilih-pilih tanggal ya. Iya. Lagi pula tadi kalau ini bersyukur nih kita puasanya bareng nih. Pemerintah sama Muhammadiyah. Kalau beda gimana? Beda lagi tanggal ganjil. Tanggal ganjil sama tanggal genepnya gimana? Sama nih tanggal ganjil. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.